Halo, akun TikTok yang followernya banyak tapi tidak ada paid promote. Welcome to Barogan. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang, bukan mau bahas sih, ini jatuhnya kayak sharing aja. Bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube? Jadi waktu itu saya ada ngeposting tentang mengambil pencairan dana dari YouTube ya, gajian dari YouTube. Terus banyak banget yang nanya-nanyain gitu, bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah itu. Jadi di video kali ini saya tuh mau ngasih tahu proses saya bisa menghasilkan uang dari YouTube, mulai dari saya bikin sampai saya bisa gajian gitu. Nah, pertama, jika kalian mau menghasilkan uang dari YouTube, otomatis kalian buat YouTube dulu gitu. Oke, habis bikin akun YouTube-nya, baru kalian upload video. Nah, untuk upload video sendiri tuh pasti akan banyak yang nanyain, "Bang, bagusnya tuh video apa, video apa, video apa?" Nah, kalau untuk saran saya sih ini, kalian mau bikin video YouTube itu pure untuk cari uang atau pure hobi gitu. Kalau kalian mau cari uang, otomatis kalian perlu topik-topik yang bagus kan. Nah, ada beberapa topik yang sangat bagus untuk dijadikan video YouTube biar trafiknya cepat. Yang pertama itu adalah gosip. Itu gosip tuh nomor satu tuh, paling banyak ya peminatnya kalau gosip ya, itu satu. Terus yang kedua sepak bola untuk di Indonesia sendiri. Yang ketiga itu adalah politik. Jadi itu adalah tiga topik yang paling sangat diminati di negara kita. Nah, kalau kalian pure cuman mau nyari duit, lebih baik kalian bahas tiga ini doang. Tapi kalau kalian mau bikin lebih ke personality kalian atau tentang diri kalian, ini sebenarnya sih lebih sulit ya untuk mendapatkan uang dari YouTube dengan personal branding kalian sendiri. Pertama jelas kalian siapa, kamu siapa, Kamu siapa? otomatis ya susah kalau kita memulai dari orang yang tidak dikenal. Tapi kalau kalian memang yakin dan niat, hobi juga, why not? Seperti yang saya lakukan ya. Dari seorang Mbah Rogan, cuman abang-abang biasa. Ya alhamdulillah sekarang cuman abang-abang biasa. Dah bang. Terus kalau untuk diri sendiri tuh yang mana bang bagusnya gitu? Kalau menurut saya lebih baik yang pertama kalian kontenin yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Katakan misalnya ojol gitu. Nah, kalian bisa bikin motovlog gitu. Apalagi kalau misalnya kalian guru gitu, kalian bisa kontenin rumus-rumus pelajaran ala kalian atau cara pola berpikir belajar. Nah, itu baik sekali sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian pelajar juga tentang ilmu-ilmu pendidikan yang kalian pelajari, tips-tips dan teori yang kalian pelajari, itu juga lebih bagus. Yang pertama tuh adalah yang profesi kalian gitu atau kegiatan mainnya kalian. Yang kedua adalah hobi. Nah, yang paling menarik tuh hobi. Kalau saya sih jatuhnya lebih ke hobi. Hobi saya yang saya jadikan konten. Jadi ketika saya melakukannya itu nggak beban. Kenapa? Karena saya suka melakukannya kan. Itu adalah dua yang saya rekomendasikan kalau misalnya kalian mau bikin personal branding kalian sendiri gitu. Nah, setelah kalian berhasil bikin YouTube dan juga bikin rules tentang video kalian, rutin upload video, edit sebagus mungkin. Terus juga usahakan jangan upload konten-konten yang bakal melanggar kebijakan YouTube. Otomatis pas kalian daftar nanti ada dijelasin, ada kebijakan di situ dan kalian harus ikutin itu. Seperti jangan masukkan lagu yang ada hak punya orang lain, jangan memasukkan klip-klip yang punya hak orang lain gitu. Soal rules pastinya buat kalian yang ada di Duri, itu kalian bisa langsung gabung konten kreator Duri, kita lebih bahas secara intimnya di situ nanti ketika ngumpul. Atau kalian boleh tulis aja di komentar atau DM saya di Instagram, bisa di Facebook. Ada waktu luang, why not kita sharing gitu. Saya selalu open kok kalau kita bahas tentang konten gitu. Oke, jadi ini adalah syarat yang dibutuhkan kalau kalian ingin berpenghasilan di YouTube ya untuk membuat video. Pertama kalian harus cari 1000 subscribe, terus juga 4000 jam tayang. Kalau orang bilang, "Bang, susah nggak sih Bang cari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang?" Sebenarnya itu susah-susah gampang ya. Saya bikin akun bulan September, itu Desember saya udah monet karena ada salah satu konten saya yang viral gitu waktu itu sampai ke luar negeri juga. Nah, sebenarnya tuh tergantung ya, kalau konten kita bagus tuh pasti orang akan tonton dan akan share juga. Nah, selanjutnya kalau kita udah memenuhi persyaratan itu biasanya nanti Google akan kirim kita email yang mana Google meminta kita untuk membuat akun AdSense. Nah, mereka akan tinjau akun kita dari 2 minggu sampai paling lama 2 bulan. Tapi biasanya kalau memang channel kita tidak ada pelanggaran, biasanya 2 hari udah clear. Saya waktu itu cuma 2 hari doang, itu udah langsung di approve ya, langsung diterima. Ketika kalian sudah diterima, itu nanti video-video kalian sudah ada iklannya. Dan itu nanti kalian akan mulai diperhitungkan di situ. Mulai dari jumlah subscribe kalian, jumlah like, jumlah komen,
berapa banyak yang nonton, termasuk video berulang, berapa kali klik iklan, termasuk juga video yang nggak di skip iklannya gitu. Nah itu ada hitungannya semua itu yang memungkinkan kita udah mulai menghasilkan di situ. Nanti kalau kita udah mencapai $10 itu akan masuk email lagi. Nah di situ YouTube sudah mulai minta kayak data-data pribadi kita termasuk foto KTP. Nanti juga dia minta kayak rekening bank kita, jadi mereka untuk transfer kita gitu. Nah kalau udah masuk tahap itu, nanti akan datang surat dari Google, yang mana surat itu akan berisi PIN. Nah kalau PIN itu sudah kita dapatkan dan kita masukkan ke AdSense, itu kita udah resmi jadi seorang YouTuber. Dalam artian itu kita udah bisa berpenghasilan. Nah itu tinggal bikin konten aja bagus-bagus. Ini contoh. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini adalah surat yang dikirimkan PIN kemarin ya. Nah ini nanti surat ini akan dikirim kalau kalian udah $10. Itu adalah surat Google AdSense pertama saya. Saya pajang di situ. Kalau misalnya jumlah saldo kita di AdSense itu sudah $100, itu secara otomatis antara tanggal 15 sampai tanggal 22 pihak AdSense atau pihak YouTube akan mentransfer ke rekening kita begitu. Nah, akan langsung ditransfer. Jadi enak banget. Mungkin kurang lebih seperti itulah proses cara menghasilkan uang di YouTube ya. Nah, untuk bagaimana cara memenuhi syarat-syaratnya atau bagaimana cara banyak view ini segala macam, itu mungkin akan kita bahas di video lain nanti. Nah, kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar YouTube atau tentang ini, tentang itu, masalah YouTube, kalian langsung boleh komen di komentar. Nanti mungkin akan kita bahas di next video gitu. Ya udahlah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Mbah Rogan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.